Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Arifin. Saya mahasiswa dari Universitas PTIQ Jakarta, Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk menuntaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hadis Dakwah dengan dosen pengampu Ustadz Yasser Lubis. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu hadis yang dimana hadis tersebut sangat populer di kalangan masyarakat. Populer di kalangan masyarakat Muslim, khususnya bagi para pendakwah, berkaitan dengan mensyiarkan, melestarikan, atau menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dalam rangka menyampaikan kebaikan. Alat hadis tersebut berbunyi, "Balighu anni walau ayah", yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Uraian lengkap hadis ini adalah An Abdillah bin Amr anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraja wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adah minan nar. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, dan ceritakanlah dari Bani Israel dan tidak ada dosa. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Sahabat yang mendengarnya dari Nabi adalah Abdullah bin Amr bin As. Hadis tersebut adalah hadis sahih. Terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Ibnu Hibban, Sunan Al-Turmuzi, Sunan Abi Dawud, Musnad Ahmad, Sunan Al-Darimi. Bagaimana kita memaknai hadis tersebut dengan baik? Apakah berarti siapapun kita bisa menjadi pendakwah atau penyampai Al-Quran dan hadis? Tentu tidak. Bila kita memaknai hadis tersebut sesuai arti harfiahnya, bahkan hadis tersebut tidak dibunyikan dengan lengkap, maka seolah-olah Nabi Muhammad menyuruh siapapun yang memiliki pengetahuan tentang satu ayat untuk menjadi pendakwah. Tentu tidak. Sejatinya kita ketahui hadis tersebut bukanlah perintah bagi orang yang tahu satu ayat untuk menjadi pendakwah, melainkan perintah kepada sahabat yang hadir saat Nabi menyampaikan wahyu yang diterimanya dari malaikat kepada sahabat lain yang saat itu tidak bisa hadir. Konteks dakwah pada masa Nabi Muhammad SAW adalah dakwah merupakan tugas utama yang dilakukan oleh beliau dan para sahabat untuk menyebarkan ajaran Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu, beliau mulai menyampaikan ajaran Islam secara diam-diam kepada orang-orang terdekatnya. Setelah itu, dakwah dilakukan secara terang-terangan kepada masyarakat Mekah dan akhirnya meluas ke seluruh jazirah Arab. Hadis balighu anni walau ayah itu mencerminkan pendekatan dakwah yang inklusif dan mendorong partisipasi seluruh umat Islam dalam menyebarkan ajaran agama. Pesan ini menunjukkan bahwa setiap muslim mempunyai kewajiban untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui meskipun hanya sedikit. Hal ini penting karena pada masa itu tidak semua sahabat memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Islam, tetapi mereka tetap dianjurkan untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan mereka. Hadis ini menegaskan bahwa dakwah bukan hanya tugas para ulama atau pemuka agama, tetapi juga setiap muslim wajib untuk berdakwah. Meskipun seseorang hanya mengetahui satu ayat atau sebagian kecil dari ajaran Islam,
itu sudah cukup untuk disampaikan kepada orang lain, asalkan kita juga memahami dan dapat bertanggung jawab atas isi dakwah yang kita sampaikan ini bersumber dari mana, yakni tidak dolal. Boleh saja untuk menyampaikan ayat Al-Quran dan hadis yang kita ketahui, namun perlu juga didukung dengan sumber dan pengetahuan yang jelas. Jangan sampai salah mengutip atau bahkan salah dalam menyampaikan. Saling menasihati satu sama lain boleh dengan cara mengutip Al-Quran dan hadis, tentu dengan cara yang santun. Artinya, sebelum menyampaikan ayat atau hadis yang kita ingin siarkan, akan lebih baik kita amalkan lebih dahulu, baru kita syiarkan atau ajarkan hadis atau ayat yang kita ketahui atau ilmu yang kita ketahui kepada orang-orang yang ingin kita beritahu. Kesimpulannya adalah bahwa hadis baligu anni walau ayah mendorong umat Islam untuk menyampaikan ajaran agama meskipun sedikit pengetahuan yang dimiliki. Namun hadis ini tidak berarti setiap orang bisa menjadi pendakwah hanya dengan mengetahui satu ayat saja. Tidak, karena pada masa Nabi dakwah dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kapasitas masing-masing sahabat. Mungkin yang bisa saya sampaikan cukup sekian. Bila ada salah kata, ucapan atau gerakan tindakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.